Yang lain mana nih? Tidak ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak soleh dan soleha pada pagi hari ini? Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, semangat dasar. Oke, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya pada pagi hari ini, sehingga kalian dan ustazah masih diberi kesehatan walafiat ya, sehat walafiat sama Allah Subhanahu Wa Taala, diberi keberkahan dan diberi kemudahan untuk belajar hari ini ya. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita, telah memperkenalkan kita terhadap agama Islam ya. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Zaki pimpin doanya, Nak. Kita berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa mulai surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut. Rabbi firli wali walidayya walil amin. Lanjut. Bisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Ali, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Lanjut. Bacanya yang betul, ayo. Ma'alik bihi lisani wasrah bihi sadri wastakmil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik innahu wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Lanjut. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ustazah masih lihat ada yang masih sibuk sendiri, ada yang belum baca doanya ya. Jadi yang baca itu cuma sebagian aja. Namanya kita baca doa itu mengharap apa? Keberkahan dari Allah ya. Berterima kasih kepada Allah sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Kalau misalkan kita tidak berdoa dengan baik, dengan khusyuk, gimana kita mau diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi harapan ustazah nanti berdoanya yang benar ya. Oke semuanya. Ustazah. Ya, oke ya. Jadi kita hari ini kita akan lanjut tema 7-nya. Ada halaman 3 dibuka dulu. Halaman 3 ini belum kita pelajarian. Nah, untuk mencari arti kata ini Ustazah lupa terus ya. Jadi silakan kalau misalkan ada buku kamus besar bahasa Indonesianya boleh dibuka ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya disiapkan juga KBBI-nya atau Kamus Besar Bahasa Indonesianya kalau ada ya.
Oke, halaman 3 sudah? Sudah. Sudah ya. Sudah. Sudah ya. Jadi bentar. Nah, jadi perhatikan ya. Pada saat sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teknologi pangan. Itu sudah dibaca ya. Di sini ada beberapa kata ya. Ada 5 kata di sini di mana kita masih belum tahu ini artinya apa ya. Untuk mencari tahu dimulai dengan membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Ustazah, bagaimana untuk mencari arti di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kita lihat kata kuncinya dulu, gizi ya, dimulai dari huruf G ya. Nanti dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia dimulai dari huruf G, baru kita menemukan gizi ya. Sekarang gizi ya, gizi yang kita dapatkan, yang Ustazah dapatkan ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya zat makanan pokok nih. Ini berdasarkan Kamus Besar ya Bahasa Indonesia ya. Silakan dicatat. Ditulis Kak Ustazah. Ya, buat kalian belajar. Terus. Diperlukan. Ditulis Ustazah. Ya, ditulis. Oke, gizi artinya zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan ya. Jadi silakan dicatat nomor 1. Yang halaman 3 ya. Tapi kalau enggak punya buku, silakan dicatat aja. Nanti Ustazah mau tanya, mau lanjut atau istirahat dulu sebentar? Kan ini tematiknya ada 2. Tergantung kaliannya, mau lanjut atau istirahat dulu sebentar? Istirahat sebentar ya, oke lah ya. Berarti seperti biasa. Lanjut. Hah, mau lanjut? Nggak capek kah kalian lanjut? Nggak mau minum dulu kah? Mau makan dulu kah? Ayo. Lanjut aja. Berhenti dulu. Lanjut aja. Berhenti dulu Ustazah, saya belum tulis. Sudah. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Ini sambil saya catat, biar kalian catat juga ya. Nomor 2. Oke, nomor 2, konsumsi. Ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi artinya pemakaian barang. Pemakaian barang hasil produksi. Tuh, siapa tuh dipanggil tuh? Nah, silakan dicatat nomor 2. Konsumsi artinya pemakaian barang hasil produksi ya. Kita mengkonsumsi, kita memakai. Ya, jadi ada bahan pakaian yang kita gunakan, terus makanan ya. Itu namanya konsumsi. Iya. Yang pemakainya namanya siapa? Namanya apa? Konsumen ya. Oke, sudah. Ustazah lanjutin aja dulu ya. Belum. Oke. Ustazah tulis di mana Ustazah? Tulis di buku catatan. Kalau
Kalau nggak punya buku tematik 7-nya. Tapi kalau misalkan punya, dibuka halaman 3-nya, dicatat di buku halaman 3, kegiatan 2, mencari arti kata. Jadi buat kalian pelajari di rumah ya. Ya. Kita lanjut dulu ya. Nanti kalian sambil nyatat-nyatat aja ya. Nomor 3, kontaminasi. Kontaminasi artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pengotoran ya. Atau pencemaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, lanjut Ustazah. Udah? Ya, belum. Ya. Belum. Oke, nomor 4, bakteri ya. Ini Ustazah singkat aja ya. Agak panjang nih ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi Ustazah singkat aja. Sudah ya, 5, teknologi. Doa sebelum. Ya, nanti Ustazah jelasin. Silakan dicatat dulu. Ayo. Saya belum selesai. Ya, dicatatlah dulu ya. Masih nomor 2. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai, Ustazah. Oke, sudah. Yang lainnya? Ustazah kasih waktu 1 menit ya. Jam 8.4 harus selesai. 60, Sudah, Ustazah. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. Capek ngitung tuh. Dah. Waktu habis. Sudah, Ustazah. Waktu habis. Waktu. Sudah jam 8.05 bentar lagi nih. Ya.
Ya Ustazah. Saya sudah. Belum. Saya belum. Nomor 2. Sudah. Udah. Oke, kita lanjut ya. Jadi, coba perhatikan. Gizi ya. Gizi ini sering kita dengar ya. Gizi artinya zat makanan pokok diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan ya. Nah, kalau misalkan gizi kira-kira bikin kalimatnya seperti apa? Ada yang tahu? Ini merupakan Bikin kalimat apa? yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan. Itu artinya. Bikin kalimatnya bagaimana kira-kira? Saya tak tahu. Harus makan makanan yang bergizi. Pintar. Saya harus makan makanan yang bergizi. Benar ya. Paham berarti ya? Nomor 2, konsumsi artinya pemakai barang hasil produksi, bahan pakaian, makanan dan lain sebagainya. Kira-kira konsumsi bikin kalimatnya bagaimana? Konsumsi. Kita dapat mengonsumsi makanan. Apa? Ayo, dikit lagi tuh. Zaki. Kita dapat mengonsumsi makanan Ayo, makanan bergizi. Bisa. Kita dapat mengonsumsi makanan yang bergizi. Bisa, makanan yang bergizi ya. Nah, nomor 3, kontaminasi artinya pengotoran atau pencemaran. Kira-kira apa? Kita boleh melakukan kontaminasi. Oh ya. Air itu sudah terkontaminasi ya. Oh ya Ustazah. Seperti kan Ustazah. Apa? Jadi contohnya air itu sudah terkontaminasi. Berarti artinya dia airnya sudah kotor atau mengalami pencemaran ya. Bakteri. Nah, bakteri ini artinya makhluk hidup terkecil bersel tunggal ya. Jadi Ustazah, bakteri dapat menyebar dan iya bisa ya. Jadi bakteri itu kalau kita lihat ya, ada yang membahayakan, ada yang tidak ya. Harus bisa kita ya. Jadi bakteri itu ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Sering kan nonton iklan, biasanya kan ada bakteri baik sama bakteri jahat tuh kan. Ada di iklan apa ya? apalagi di usus Ustazah, apalagi Ya, di usus. iklan iklan apa tuh ya? Lifebuoy ya. Lifebuoy ya. Yakult kah? Oh, salah. Yakult. Iya, Yakult. iya, iklan Yakult ya. Jadi bakteri itu sebenarnya ada bakteri baik dan ada bakteri jahat. Ya, jadi dia tersebar di mana-mana ya. Karena dia mengalami apa? Perkembangbiakannya itu dengan cara membelah diri ya. Gitu. Nah, kalau misalkan bakteri kira-kira bikin kalimatnya bagaimana? Bentar ya. Bikin kalimatnya bagaimana kalau bakteri? Bakteri dapat membuat tubuh kita sakit. Nah, boleh juga itu ya. Jadi tapi bakteri apa dulu ya? Jadi kalau misalkan di dalam tubuh kita itu ada juga bakteri Escherichia coli ya. Jadi bakteri itu membantu pembusukan makanan di dalam tubuh kita ya. Jadi dia bermanfaat ya. Nomor 5, teknologi artinya ilmu pengetahuan terapan untuk mencapai tujuan praktis. Dengan ada teknologinya yang semakin canggih, kira-kira memudahkan kita atau tidak? Ya Ustazah. Ya, memudahkan. Itulah pengertian dari teknologi ya. Nah, jadi kalau bikin kalimatnya apa? Pada zaman sekarang, teknologi sudah semakin canggih ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Sudah dicatat semua? Untuk mencari. Sudah, coba dibuka halaman 6. Halaman 6. Ini Ustazah hapus ya, boleh? Boleh. Boleh ya.
Ustazah hapus. Nomor 1 Saya ini sudah yang foto. nggak punya buku ada gambar yogurt. Mantap ya. Yogurt ini ya hasil panen diolah dengan menggunakan teknologi pangan menjadi bentuk yang baru. Nah, yogurt ini Anu apa? sumber bahan pangannya apa? Dari apa? Susu. Kemarin saya bilang tempe pakai bukan kedelai, Kalau- saya bilang keledai. Keledai, tempe dari apa? Keledai. Kedelai. Keledai. Keledai. Hebatnya keledainya jadi tempe. Terus kalau roti dari apa? Roti dari saya nggak tahu Ustazah. Dari tepung. Ya, kalau orang tua sering bikin roti, tuh tahu ya. Sosis tuh biasa dari apa? Dari daging. Dari Daging. Daging ayam. Makanan junk food. Proses. junk food, iya Kak? Iya. Keju dari apa? Mentega. Kok mentega? Susu. Salah. Nih terakhir, kecap. Kecap manis atau kecap asin? Kedelai. Jadi kedelai terus oke, kedelai biasanya juga dia bisa juga dari tempenya kedelai. Boleh nih ya. Atau ampas tahu ya. Dia ada 3 bahan utama, bisa dipakai untuk kedelai atau tempe kedelai yang sudah jadi tempe tapi itu diubah proses bahan utamanya menggunakan tempe kedelai. Bisa juga menggunakan ampas tahu, tapi yang paling bagus adalah menggunakan kedelai murni. Apalagi Ustazah pakai karamel. Mantap, ya Kak? Oke, silakan tuh dicatat dulu, Nak. Saya sudah. Hebat. Ntar Ustazah mau balas dulu WA-nya. Keledai. Bukan kedelai. Keledai. Kan tulisannya ada keledai. Lalai. Keju terbuat dari yogurt terbuat dari Yogurt terbuat dari susu. Tempe terbuat Nanti, dari kedelai atau keledai. anak-anak. Jadi Ada lagu kemarin yang belum ikut Zoom sama Ustazah, nanti Ayah, Ustazah. saya belum ikut. Nah, jadi silakan saya. Jadi silakan kalian nanti cek di Ustazah kan nanti kirim masukin lagi ya di YouTube kan. Nanti kalian cek di situ aja ya. Soalnya laptop Ustazah kemarin tuh nggak bisa dipakai ya, nggak bisa Chat di mana digunakan. Ustazah? Chat di YouTube, di komennya. Nanti komentar. enggak, bukan. Jadi cari videonya di situ, tapi belum Ustazah upload ya, karena ini baru bagus laptop Ustazah ya. Oke? Ya Ustazah. Nanti coba Ustazah upload lagi, mudah aja bisa. Ingat, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Yang Ustazah taruh situ biar memudahkan kalian. Jadi kalau di Google Drive itu kan nanti cari-cari lagi ke atas-atas. Kalau di situ kan enak kalian mau sewaktu-waktu mau belajar, kan? Ustazah. Enak tuh Ustazah. Komen, share. Oke, Jadi YouTuber. Enak. Ustazah, ya kenapa Nak? emang kedelai bisa jadi soya? Bisa. Oh iya bisa. Soya dari susu kedelai. Kan Ya? bahan utamanya itu. Nomor 9 ya. Nomor 9, coba silakan dibuka. Nomor 9, halaman 9. Jadi kalau soya cincau formulanya juga dari kedelai. Ya. Oke, sudah. Nanti Ustazah kasih lihat teknologi pangan yang ada, tapi bukan hari ini ya, mungkin hari Senin Ustazah kasih proses pembuatannya ya. Kenapa? Ustazah sudah punya play button Kak Ustazah. Apa? Mana ada Ustazah dapat play button? Oh, Zaki mau jadi YouTuber kah? Oke, jadi Ustazah coba
Cinta halaman 9, dibuka halaman 9. Yang enggak punya buku didengarkan temannya ya. Oke, coba Ustazah minta. Siapa yang belum ya? Viva baca dari yang paragraf 1 dulu. Si coklat roti merupakan salah satu makanan olahan dari tepung, telur, dan gula yang dicampur menjadi adonan roti. Dalam membuat roti dibutuhkan dan gula yang dicampur menjadi adonan roti. Dalam pembuatan roti dibutuhkan bantuan dari ragi, sejenis jamur. Ragi yang ditambahkan pada adonan roti akan mengalami proses fermentasi. Proses fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dengan menggunakan keadaan yang disebut dengan anaerobik. Anaerobik. Oke, terima kasih Viva. Oke, sekarang Ustazah minta coba Raihan. Mana Raihan nih? Raihan, ayo dibaca. Yang mana tadi? Halaman 9, dibuka halaman 9. Yang adonan roti yang di bawahnya, paragraf kedua, ya. Adonan roti yang telah diberi ragi akan didiamkan selama setengah hingga 1 jam. Hal ini untuk memberikan waktu agar ragi melakukan fermentasi. Dalam proses fermentasi, saat ragi bertemu dengan gula, maka akan menghasilkan gas karbon dioksida yang berguna untuk membuat roti mengembang. Pada roti yang mengembang, gas karbon dioksida terperangkap di dalam roti sehingga berbentuk pori-pori dalam roti. Terima kasih Raihan. Sekarang Ustazah minta coba Aufar. Ya, Aufar. Setelah mengembang, adonan roti dibentuk dan isi pasta coklat. Setelah roti yang didiamkan kembali sekitar 15 menit agar roti dapat mengembang maksimal saat dipanggang oleh si bagian atas roti dengan telur yang dikocok agar warna bagian atas roti mengkilat. Setelah itu roti dipanggang di dalam oven selama 20 menit. Oke. Jadi kita lanjut ya. Jadi setelah matang, roti dapat langsung dimakan atau dikemas dengan menggunakan plastik. Kemaslah roti dalam keadaan dingin. Hal ini untuk menghindari uap panas mengembun dalam kemasan yang dapat menyebabkan roti cepat berjamur karena terkontaminasi dengan mikroba pembusuk ya. Jadi ini ada prosesnya dalam pembuatan roti ya. Dan untuk menjaga agar roti itu tidak cepat membusuk juga ada prosesnya ya. Harus dijaga benar-benar. Nih, coba dinyalakan suaranya semua. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi roti merupakan salah satu bahan dasarnya itu dari apa tadi? Tepung. Dengan bahan tambahan gula dan apa? Telur ya. Terus agar mengalami yang namanya proses fermentasi dibutuhkan apa tadi? Ragi. Raginya itu sejenis jamur ya. Nah, pada saat mengalami proses fermentasi tadi agar tujuannya untuk apa?
selain dalam proses fermentasi itu? Agar rotinya apa? Dapat apa? Itu ada dijelasin di situ. Mengembang ya, karena di sini bertemu dengan gula maka akan dapat menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang dapat menyebabkan roti itu akan mengembang. Itu biasanya didiamkan dulu. Nah, biasanya di sini siapa yang orang tuanya sering buat roti? Saya Nah, perhatikan nggak? Kira-kira perhatikan nggak kalau orang tuanya lagi membuat? roti telur. Nah, Roti telur. nah jadi bukan roti tawar campur telur ya. Tapi roti Pernah Ustazah makan. Tapi roti yang itu ya, yang biasanya mengembang, bukan roti tawar yang sudah dibeli, terus dicampur telur, terus dicampur apa ya? Mie. Mie. Nah, itu lain lagi tuh. Saya buat roti Ustazah. Roti. Saya Bahan dasarnya. Hah? saya buatnya Ustazah apa ya? Apa? Benar. Ya, Buatan jadi seperti itu ya. Tadi malam. Nah, jadi ada kue apa Zakira? Kuenya kayak cupcake. Cupcake. Enak. Wah, Masya Allah, enaknya dari bagi Nah, itu teman-teman ini lagi apalagi bagi. pai, Ustazah, pai enak banget. Buat Aduh. undangan. Kalian nih ya, cerita-cerita kue lagi. Ayo lanjut halaman 10. Bikin orang lapar tau nggak? Lebih seru Iya. aja apa? Ustazah. Iya, Anugrah. Ngomong-ngomong Ustazah tahu tentang nggak kotak kue, sama lapar kotak? dah. Kotak Malah sama belum kotak, jalan terus. kacamata. Iya kah? Salah. Jadi jendela. Oke, halaman 10 ya. Tadi kita lanjut ya, kita jawab soal-soal yang ada. Ambil bentar ya. Halaman berapa? Halaman 10. Halaman 10 sudah. Udah. Nomor 1, apa sajakah bahan pembuat roti tadi? Telur dan Ragi, gula, Tepung, masih telur, gula, ragi, ragi, gula. telur, Kalau ragi itu tambahan ya. jamur, Garam. garam. Nah, Harus ini yang masih banyak bahannya ya. Garam. Dengan Gula, bantuan garam. ragi ya, gula dengan bantuan. ini kue. Garam Ustazah, garam. Ini aja. Manis. Ragi, tepung, telur, dan gula. Jelaskan bagaimana proses fermentasi itu terjadi. Apa? Tadi proses fermentasi itu terjadi ketika apa? Ketika apa tadi? Lagi yang ditambahkan pada adonan roti kemarin. Ketika apa tadi? Ketika Zaki. Nah, oke. Ini bukan kue. Proses fermentasi nasi dan jamur. terjadi ketika apa? Ketika apa tadi? Ragi Tambahkan lagi. bertemu dengan apa? Gula. Nih. Maka akan sehingga menghasilkan karbon dioksida yang membuat apa? Roti Buat Ustazah mengambung jadi bola. Ayo, ditulislah. Ngambang. Bikinnya komputer di sini. Boleh kok nggak komputer dulu? Oh, ini nomor 3 ya. Mengapa roti dapat mengembang dan terdapat pori-pori? Nah, ini Ntar ya. Jangan dicatat dulu ya. Jadi sebenarnya proses fermentasi, kalau dia tanya proses fermentasi itu terjadi, itu ketika ragi bertemu dengan gula ya. Tapi di sini kayaknya lebih dijelaskan pengertiannya ya. Adik,
Produksi energi dalam sel adalah O. ini aja. O. Oh, Mama. O. Ustazah, saya Sudah dicatat? Ustazah. Kenapa? Abang saya mau Zoom Ustazah, jadi saya keluar dulu ya Ustazah. Iya, boleh, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum. Udah? Bye. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah. Roti dapat mengembang karena terjadi proses apa? Fermentasi. Gas karbon dioksida yang terperangkap Di dalam roti sehingga membentuk pori-pori dalam. di dalam roti sehingga membentuk pori-pori. Nah, ya. Dalam roti. Jadi kalau proses fermentasi kan tahu pengertiannya, tapi yang ditanya ini bagaimana proses fermentasi itu terjadi. Nomor 2 sudah. Proses fermentasi terjadi ketika ragi bertemu dengan gula sehingga menghasilkan karbon dioksida yang membuat roti mengembang. Terus yang nomor 3, mengapa roti dapat mengembang dan terdapat pori-pori di dalamnya? Karena terjadi proses fermentasi, gas karbon dioksida yang terperangkap di dalam roti sehingga membentuk pori-pori. Ya. Karbon Nah, nomor 4 tuliskan tujuan roti didiamkan kembali setelah diisi pasta coklat. Agar roti dapat mengembang maksimal saat dipanggang. Oke, pintar. Agar roti dapat mengembang maksimal saat apa? Saat dipanggang ya? Membuat Oke, nomor 5 apa soalnya? Untuk Jelaskan mengapa dalam mengemas roti harus dalam keadaan dingin. Untuk apa? Menghindari panas mengembung dalam kemasan yang dapat menyebabkan roti pintar. Menghindari uap panas mengembun yang dapat membentuk ya. Untuk menghindari uap panas mengembun yang dapat menyebabkan pertumbuhan jamur pada roti lebih cepat. Nah, saya sudah Ustazah. Silakan dicatat yang lainnya. Membuat roti mengembang. Ya, sudah ditulis.
Jam ditulis satu jam. Yang lain sudah? Karena Sudah? belum karena Ya. Taruh saja mau balas dulu nih. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini kita lanjut sebentar, baru istirahat, baru langsung masuk lagi ya. Sudah? Sudah selesai? Belum, oke. Ustazah kasih waktu catat, berarti nanti kita istirahat dulu ya, baru nanti masuk lagi jam 8.45 ya. saya sudah selesai, Ustazah. Iya, yang lainnya kan belum. Hebat ya, sudah selesai. Lanjut lagi. Nah, berarti masih banyak nih. Jam berapa? Jam 8.31 sudah. Kenapa kita nggak selesai jam 8.40 aja? Jadi setelah aja 5 menit masuk lagi. Ya, kita tunggu teman-temannya dulu ya, selesaikan. Ada temannya yang masih nyatat dulu, Nak. Sama coba masuk lagi. Aduh, kenapa ini? Astagfirullah. Sudah? Sudah? Belum. Belum. Bentar lagi selesai. Ya, catatlah. Masih nomor 5. Nomor 5. Ya. Merangkap. Udah? Udah? Sudah? Zakira sudah? Nugra sudah? Tunggu. Oke, baiklah. Sudah. Udah? Naila sudah? Zakia? Nada, Raffi? Nggak ada orang ini, Ustazah lihat wajah-wajahnya kemana nih? Sudah? Nugra nomor berapa sudah, Nak? Iya, oke. 2 menit lagi Ustazah tunggu ya. Semangat ya. Tidak, kenapa kamu tidak semangat? Harus semangat. Kalau masih muda, pasti harus semangat. Ustazah, main game lah.
Main game nantilah. Kita harus serius dulu belajarnya. Kapan-kapan lagi kita main game ya. Matanya Afifah ngantuk. Iya Kak Afifah. Udah ada yang tes jilid Kak di sini? Banyak temannya yang tes jilid nih. Saya masih drill. Oh, masih drill, semangat. Banyak Saya Quran. banyak yang tes jilid hari ini. Di Itulah enggak tuh. Iya, ke sekolah. Panggung. Oh, kenapa itu Zakira? Itu wajahnya kenapa itu? Makan apa dia? Panggung. Sudah? Sudah? Panggung. Enggak tahu ya, Mak. Nggak jadi. Nggak tahu. Coba miss call-nya. Entar. Susahnya. Ada apa tadi di meja tuh? Mama. Ini, tema. Miss call lah. Nyala kah? Oke, sudah. Kita lanjut. Oke, jadi nanti silakan masuk kembali karena pada mau istirahat dulu kan? Iya. Jam 8.45. Silakan yang mau keluar dulu boleh, mau makan dulu boleh. Silakan. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, teleponan yuk. Ya, yang mau keluar silakan keluar dulu ya. Iya, nanti Zoom lagi karena tematiknya ada 2 kali. Nah, Assalamualaikum jam warahmatullahi 8.45 ya masuk ya. Oke. Oke, dadah. Dadah, syukur. Salam. Anugerah masih nyatat dulu nih. Mana live? Live meeting. Dah. Dadah. Yang lain mau keluar boleh dulu. Ayo. Zakia, Nada, Naya. Nanti masuk lagi ya. Adib juga ya. Alfar juga. Ya Allah. Ketemu di mana, Mah? Oh. Siapa? Terlalu dipendam. Sudah nomor berapa, Nugra? Oke. Bukan terakhir. Semangat ya. Udah selesai. Udah selesai, alhamdulillah. Jadi nanti masuk lagi ya. Istirahat dulu, sarapan dulu ya Nugra ya. Ya. Terus saja sarapan sudah. Ya, sarapan dulu. Istirahat dulu, dadah. Assalamualaikum. Salam ada orang. Ada orang. Iya, ada orang memang. Aku main. Dadah.